Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, begitu pula kepada para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sama-sama mengkaji tema yang sangat penting sekali, yaitu amalan membangun istana surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan surga sungguh sangat fantastis sekali. Kenikmatan surga, kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati manusia. Di dalam surga ada namanya Sungai Al-Kautsar, di mana dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa tepi Sungai Al-Kautsar terdapat tenda-tenda mutiara. Kemudian aroma air Sungai Al-Kautsar aromanya sangat wangi sekali, yaitu aroma minyak kasuri. Warna air Sungai Al-Kautsar lebih putih dari susu. Rasanya lebih manis dari madu. Kemudian di tepi kedua Sungai Al-Kautsar itu terbuat dari emas. Di surga juga terdapat buah-buahan, di mana para penghuni surga mudah sekali untuk memetiknya. Bahkan ketika penghuni surga dalam keadaan berdiri, maka buah-buahan di surga menyesuaikannya. Ketika penghuni surga dalam keadaan duduk, buah-buahan di surga merendah, sehingga penghuni surga mudah memetiknya. Kemudian ketika penghuni surga dalam keadaan berbaring, maka buah-buahan tersebut lebih merendah lagi, sehingga penghuni surga mudah sekali untuk memetiknya. Belum lagi para penghuni surga mengenakan pakaian yang sangat fantastis sekali, pakaian sutra tebal dan juga sutra tipis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan surga adalah istana surga. Istana surga ini sangat fantastis sekali. Tidak pernah kita jumpai istana-istana di dunia ini. Di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2526, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan istana surga. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, labinatun min zahabin. Saya ulangi, labinatun min fiddatin wa labinatun min zahabin. Jadi bangunan surga itu terbuat dari perak dan emas. Istana surga, ya, batu batanya itu terbuat dari perak dan emas. Kita tidak akan menjumpai di dunia ini, ya,
istana-istana yang megah, punya raja-raja di dunia, atau punya pemimpin-pemimpin negara di dunia ini, istana tersebut dibangun yang batu batanya terbuat dari emas dan perak. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa milatuha al-miskut al-far. Semennya dari minyak kasturi yang aromanya sangat wangi sekali. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wasbuha al-lu'lu wal yakut. Kerikilnya dari mutiara dan permata yang bercahaya, yang kilau kemilau, ya. Wa turbatuha az-za'faran. Kemudian tanahnya dari za'faran. Man dakhalaha yan'am wa la yab'as. Siapa saja yang masuki surga, masuki istana surga, ia senantiasa akan merasakan kenikmatan. Tidak akan pernah sedikit pun mengalami kesengsaraan dan kejemuan. Karena fasilitas di surga sangat mewah sekali, ya, sangat fantastis sekali. Ada bidadari yang sangat cantik jelita. Belum ada minuman-minuman surga. Ada sungai-sungai surga. Ada sungai khamr, ada sungai susu, ada sungai madu. Sehingga para penghuni surga sedikit pun tidak akan mengalami kesengsaraan, tidak sedikit pun akan mengalami kebosanan. Wa yakhlud wa la yamut. Ingat, penghuni surga ketika mereka masuki surga Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali mereka tidak akan mengalami kematian, bahkan mereka akan kekal di dalamnya. La tabla thiyabuhum wa la yafna shababuhum. Kemudian pakaiannya tidak akan pernah lusuh. Pakaiannya tidak akan pernah lusuh. Beda ketika kita di dunia ini, kita beli pakaian, lantas kita pakai 4 tahun, 5 tahun, bahkan kurang dari itu sudah lusuh, ya. Masa muda mereka tidak pernah hilang. Mereka muda terus. Umur para penghuni surga itu salasa wa salasun, yaitu 33 tahun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran istana surga yang sangat mencengangkan sekali. Ketika kita di dunia ini, ada satu hal yang kita perhatikan sekali, yaitu rumah. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk membangun rumah dalam rangka menjaga aurat kita, aurat keluarga kita, dan juga rumah tempat berteduh bagi kita. Bahkan ketika kita membangun rumah, maka kita membangun dengan sebaik-baiknya. Padahal rumah yang kita tempati di dunia ini tentunya nanti akan rusak, perlu renovasi dan juga yang lain-lain, ya. Ada rumah di surga. Yang rumah surga ini sangat fantastis sekali, ya. Para ulama menyebutkan, ya, kalau kata-kata rumah surga maksudnya adalah istana, ya. Ada istana surga yang sungguh sangat fantastis sekali, yang mana perlu kita bangun, ya, dari mulai sekarang, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita mendapatkan istana surga tersebut? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perkara agar kita meraih istana surga. Yang pertama adalah membangun masjid. Siapa saja yang membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dalam membangun masjid tersebut ingin meraih pahala Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala bangunkan baginya istana di surga. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillahi ta'ala bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya istana di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 533. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Faidah yang pertama adalah beliau sallallahu alaihi wasallam sabda, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid. Kata-kata masjid ini sifatnya nakirah, umum, baik masjid tersebut kecil ataupun besar, ya, maka orang yang membangunnya akan meraih istana surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 319, man bana lillahi masjidan saghiran kana au kabiran, barang siapa yang membangun masjid kecil ataupun besar, bana Allahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya istana di surga. Misalkan di antara Anda memiliki harta yang banyak, ya, sehingga Anda membangun masjid ukuran cukup besar, 15 kali 15 itu, insyaallah 15 kali 15. Maka ketika Anda membangun masjid karena Allah, Anda akan mendapatkan istana di surga. Atau di antara Anda membangun masjid kecil ukuran 5 kali 5 misalnya. Di Indonesia dikategorikan sebagai apa? Musholla, ya. Tapi secara bahasa syariat termasuk masjid, karena masjid itu tempat didirikan sholat, itu masjid, ya. Anda membangun masjid 5 kali 5, ya, maka Anda pun akan mendapatkan istana di surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 738. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghara bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, meski sebesar tempat berturunnya burung qatah atau bahkan lebih kecil dari itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya istana di surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari menyatakan, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala sebesar tempat bertelurnya burung qatah atau lebih kecil dari itu, beliau katakan bahwa maksud hadis ini adalah hiperbola, ya. Jadi barang siapa yang membangun masjid, meskipun masjidnya itu kecil, ya, seandainya hal itu bisa digunakan untuk sholat, masjid itu sebesar tempat bertelurnya burung qatah. Burung qatah itu sepertinya burung merpati, ya, atau lebih kecil dari itu, Allah Subhanahu wa taala
akan membangunkan baginya istana di surga. Ya. Begitu. Jadi seandainya orang membangun masjid kecil sekali, ya seperti tempat ya bertelurnya burung merpati gitu, ya. Dan seandainya ya ruang segitu bisa digunakan untuk salat, ya, maka Allah pun akan tetap membangunkan baginya istana di surga. Kemudian kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau katakan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa dari hadis ini adanya motivasi dari Rasulullah SAW agar kita berta'awun, bekerja sama, bergotong royong untuk membangun masjid. Ya, ketika bergotong royong membangun masjid, kemudian seorang berdonasi seberapapun, sekecil apapun, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya istana surga sesuai dengan kadar donasinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan, barang siapa membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya istana di surga. Faedah yang kedua adalah, jadi yang mendapatkan istana di surga adalah orang-orang yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan membangun masjid ikhlas, ingin meraih pahala Allah semata, bukan karena bangga-banggaan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua dalam rangka membangun masjid, amalan yang kedua dalam rangka membangun istana di surga adalah salat 12 rakaat sehari semalam. Ya. Amalan membangun masjid tentunya tidak bisa dilaksanakan kecuali orang-orang yang memang berharta. Syariat Islam yang penuh perhatian terhadap umatnya, baik orang kaya maupun orang yang tidak punya, maka syariat Islam ini memberi petunjuk bagaimana cara untuk mendapatkan istana surga selain dari membangun masjid. Di antaranya adalah menunaikan salat rawatib sehari semalam 12 rakaat. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 728, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salasnaini asyrata ra'atan fi yaumin wallatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Man salasnataini asyratan atau asyrata ra'atan fi lailin walait fi yaumin walailatin, ya. Barang siapa yang menunaikan salat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Ya. 12 rakaat di sini dilaksanakan dengan tekun. Ya, 12 rakaat ini dilaksanakan dengan tekun. Jadi kalau melaksanakannya tidak tekun, ya, tidak mendapatkan istana surga. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, man sabara ala sinta asyrata ra'atan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menunaikan salat sehari semalam 12 rakaat secara tekun, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya istana di surga. Ya. Yang jadi pertanyaan adalah 12 rakaat itu apa saja? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. Yang pertama adalah arba'i raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum
zuhur. 4 rakaat qobliyah zuhur. 4 rakaat di sini dilaksanakannya berdasarkan pendapat para ulama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili wan nahar masna masna. Salat malam dan juga salat siang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun ya kata-kata an-nahar di sini, taman an-nahar ini lemah, namun para ulama mengatakan bahwa ya anjurannya adalah ketika salat sunnah baik malam ataupun siang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Jadi ketika kita ingin menunaikan salat qobliyah zuhur 4 rakaat, maka kita laksanakan 2 rakaat terlebih dahulu, ya. Kemudian kita laksanakan lagi 2 rakaat. Yang kedua, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Berarti jumlahnya berapa? 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sudah maghrib. Berapa jumlahnya? 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, ya. 2 rakaat sudah isya, ya. Berarti berapa jumlahnya? 10 ya. Wa raka'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat ya sebelum fajar, qobliyah subuh. Jadi jumlahnya 12. Pertama 4 rakaat qobliyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, dan 2 rakaat qobliyah subuh. Ketika kita melaksanakan 12 rakaat tersebut secara kontinu, secara rutin, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi kita istana di surga. Iya. Barangkali di antara kita belum memiliki rumah gitu ya. Masih ngontrak. Alhamdulillah masih bisa ngontrak ya. Namun hendaknya kita kejar ya istana di surga. Dengan cara apa? Tadi ya kita berusaha rutin tekun melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat sehari semalam. Ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa 12 rakaat ini sifatnya bukan rawatib saja. Yang penting salat sunnah. Ya, yang penting salat sunnah. Ya. Baik rawatib maupun bukan rawatib, sehari semalam ya menunaikan salat 12 rakaat, maka akan dibangunkan baginya istana surga. Misalkan ya kita ya di hari tertentu ya ketika menunaikan salat rawatib jumlahnya ya baru 10 ya, kita ingin menggenapkan 12 ya, tinggal 2-nya tambahin ya, tambahin 2-nya ya, salat malamnya 2 rakaat misalkan, biar sehari semalam 12 rakaat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang selanjutnya yang terakhir yang ketiga adalah membaca doa ketika ke pasar dengan doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang sering kita lupa ketika kita masuk pasar. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala suq faqala, barang siapa masuki pasar lantas ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu lahu alfi hasanatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya 1.000.000 pahala. 1.000.000 pahala di apa saja. Dan sebelum kita ke pasar atau ketika kita masuk ke pasar, kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita akan dapat istana di surga. Ya. Pasar banyak kan? Iya. Pasar banyak ya. Barangkali ada di antara kita yang belanja ya, untuk keperluan 1 pekan atau 3 hari ya, atau 2 hari ya, belanja sayuran ya, atau belanja buah-buahan ke pasar. Nah, ketika masuk pasar kita ucapkan ya doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sangat fantastis sekali. Yang pertama, kita akan mendapatkan 1.000.000 pahala. 1.000.000 pahala ya. Susah meraih 1.000.000 pahala. Yang kedua, kita akan dihapus dosa-dosa kita, 1.000.000 kesalahan. Kesalahan di sini atau dosa-dosa di sini, dosa-dosa kecil yang kita kerjakan. Yang ketiga, kita akan mendapatkan 1.000.000 derajat. Dan yang keempat, kita akan mendapatkan istana di surga ya, istana di surga. Kalau kita hidup di dunia bekerja keras ya, sampai kita sia tua, belum tentu kita bisa membangun istana, belum tentu, susah ya bangun istana gitu. Nah, ini ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan agar kita bisa meraih istana surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.